Saya Dr. Shelly, saya bekerja di Puskesmas Cilandak sejak 2019, ditempatkan di Puskesmas Lebak Bulus itu sejak Oktober 2023. Aku pengen tahu nih dokter, kira-kira selama dokter nih jadi pertama kali lulus menjadi dokter dan sampai dengan sekarang, kira-kira bagaimana sih dok perjalanannya gitu? Mungkin lika-liku lalu kendalanya ada apa saja gitu? Menjadi dokter buat aku sebuah berkah. Terus aku sendiri lulus itu sekitar 2016 ya. Terus habis itu aku nggak langsung kerja di puskesmas. Jadi kerjanya saat itu di rumah sakit dulu, di rumah sakit daerah Bekasi. Buat aku saat itu memutuskan untuk bekerja di rumah sakit merupakan pilihan yang baik karena di situ kita banyak sekali belajar gitu. Terus berkomunikasi juga sama dokter spesialis, terus tahu penyakit-penyakit yang berat, kegawatan kayak gitu. Saat pertama kali dinas itu kira-kira ada kendala apa sih dok yang dokter alami gitu? Mungkin pas awal-awal kan mungkin juga masih baru kali ya dinasnya gitu. Kira-kira ada apa aja dok untuk kendala-kendalanya saat pertama kali itu dinasnya itu dokter? Jadi kalau kendalanya tentunya setiap tempat kerja itu punya kendalanya masing-masing. Kalau di rumah sakit saat itu karena aku kerja di IGD, kendalanya itu terutama berkaitan sama kegawatan, pasien-pasien kegawatan di mana kita harus bekerjanya itu harus spontan gitu. Terus juga harus sesuai SOP. Terus juga gimana komunikasi kita tuh breaking bad news kalau misalnya pasiennya ternyata keadaannya nggak baik-baik aja atau harus meninggal di situ gitu. Nah kalau di puskesmas mungkin kesulitannya berbeda lagi karena kita kan di sini hubungannya sama masyarakat, jadi lebih in touch lagi. Terus pasiennya juga cenderung yang daerah sini aja, jadi gimana kita komunikasi lebih dalam, terutama di era BPJS ini itu gimana sih prosedur rujukan biasanya. Menurut dokter ya, prospek untuk dokter di masa depan itu untuk kami, terutama untuk para mahasiswa nih yang baru ingin memulai pendidikan di jenjang kedokteran itu kira-kira bagaimana dok? Apakah memang terus meningkat terus atau mungkin malah mengalami penurunan dan lain sebagainya? Bagaimana dok? Tentunya menjadi dokter itu mestinya panggilan dari hati ya. Jadi bukan bagaimana prospek terhadap kehidupan ke depan misalnya dilihat dari segi ekonominya. Tentunya menjadi dokter itu bukan tujuan untuk menjadi kaya misalnya gitu. Jadi berangkat dari tadi ya, dari gimana kita hatinya mau menolong orang dari situ. Jadi nggak akan pernah puas rasanya seberapa banyak orang yang kita tolong. Ada nggak nih dok saran untuk kami nih para mahasiswa ini yang baru ingin memulai untuk jenjang pendidikan kami di dunia kedokteran gitu? Ada 1-2 saran atau tips and triknya gimana dok untuk bisa lancar atau mungkin bisa menghadapi banyaknya rintangan-rintangan seperti adanya OSCE dan lain sebagainya gitu? Oke. Tentunya dari manapun kita berangkat ketemu kedokteran itu adalah hal yang sangat baru. Kamus Dorlan masih dipakai nggak sih? Aku kurang tahu dari belum. Jadi itu kamus kedokteran. Okay. Kalau dulu zaman aku tuh ada namanya kamus kedokteran. Jadi setiap satu kata kita tuh harus belajar artinya apa. Oh iya. Rasanya saat itu awal memulai itu berat banget. Tapi kurasa masuk kedokteran pasti jadi dokter. Entah itu nanti dokter mau di pelayanan atau misalnya mau di asuransi gitu, tetap akan jadi dokter. Jadi tetap semangat, tetap positive thinking. Setiap hal itu pasti ada kesulitannya, terutama masa-masa preklinik, masa-masa koas itu adalah masa-masa yang berat. Jadi harus tetap semangat, pasti tetap bisa jadi dokter. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya. Mungkin bisa sangat membantu kami untuk para mahasiswa yang dimana baru akan memulai nih pendidikan kami di kedokteran nantinya. Baik, terima kasih banyak dokter. Iya, terima kasih Pasha.